Awalnya juga istri nggak terlalu setuju nih kopi itu, nggak setuju. Nggak setuju. Dia pengennya, bukan penyuka kopi mungkin. Ya mungkin seperti Salah itu. satunya itu Betul. ya. Tadinya dia pengen buat rumah kontrakan. Ini kopi mana nih? Kopi Bogor semua Pak kita. Kopi Bogor, asli Iya, Bogor asli maksudnya. Bogor. Wah, luar biasa. Aku Iya. baru tahu nih ada Iya. kopi Bogor. Iya. 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 Bahkan gitu kan, bahkan dari awal juga nih visi kami ini, visi rumah kopi Bogor itu ingin kopi Bogor menjadi tuan rumah Di Bogor. di daerah sendiri. Di daerah sini. Ya, di Bogor. Di daerah sendiri ya Bogor lah berarti. Kalau saya bilang kalau misalkan bisnis kuliner itu ada dua lah, dibagi dua lah. Satu yang sifatnya tradisional, yang bisnis itu udah ada puluhan bahkan ratusan yang lalu gitu kan. Ada yang satu lagi tipenya yang ngetren lah, trendsetter atau sifatnya yang modern lah. Ya. Bentuknya mungkin perbedaannya adalah penyajian aja, penyajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Cak, ya sorry nih Cak. Ya. Kadang saya tuh suka mengamatin ya. Iya, Kita ini ya yang katakanlah berilmu misalkan gitu. Lawan tukang bakso pinggir jalan belum tentu kita bisa menang loh. Saya malah justru bukan ya artinya gini, kalau saya merasa nggak pernah pensiun sih. Berbagi cerita bermakna di Pundit Pensiun. Jancuk, enak banget ini rumah kopi Bogor ini. Sialan banget. Aduh, nuansanya seperti apa ya? Bukan di Bogor, tapi mungkin di puncak ya. Luar biasa. Nah, Sobat Pundit, kali ini aku ketemu teman lama nih. Teman lama ketika aku datang ke sini semangat banget. Karena beliau ini luar biasa sekali. Umur sudah 60 tahun tapi spiritnya, semangatnya luar biasa. Inilah Ismanto, owner dari Rumah Kopi Bogor. Siap. Ya, Udah lama ya kita nggak ketemu. nggak ketemu ya lama. Aduh, lama sekali. Mengawali Rumah Kopi Bogor ini sebenarnya apa sih? Gitu ya. Visinya Ya, atau ya. misinya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kalau katakanlah ini bisnis gitu ya. Bisnis itu sebenarnya cita-cita lama saya gitu. Cita-cita lama saya. Dan memang sebenarnya sudah saya tekunin sejak lama gitu. Jadi sambil kerja saya ada bisnis gitu kan. Sama istri tentunya kan. Itu udah puluhan tahun lah gitu kan. Terus menjelang purna gitu kan, menjelang purna purna tugas. tugas. Nah, kepikiran tuh Itu tahun berapa sih purna tugas itu? tahun 2001. 2001. 3 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu ya. Seperti itu gitu kan. Nah, apa nih kira-kira, kebetulan gini, waktu itu kami ada catering kan, ada catering. Lama itu, Berapa puluhan lama tahun. tuh catering itu? Oh, lama, udah 20-an tahun ada gitu. Terus ternyata terakhir-terakhirnya gitu kan, istri resign. Oh, riset duluan. Kenapa? Alasannya apa? Udah atau Udah established. pengen nekuni catering itu? Jadi istri merasa capek ternyata. Oh, jenuh lah ya, Jenuh setelah sekian lama bla 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 gitu kan. Dia bilang, "Ya capek ya." Itu belum ada ini ya, belum ada kopi ya. Belum ada rumah kopi Bogor belum ada gitu kan. Dia bilang jenuh, capek segala macem. Ya udah pokoknya pengen berhenti aja. Udah berhenti gitu kan. Nggak lanjut gitu kan. Nah, sebenarnya lokasi ini pun tadinya untuk untuk dapur catering gitu. Dapur catering awalnya. Awalnya rencananya. Jadi beli nyari tanah, beli ini adalah untuk dapur catering. Ya sekaligus mungkin untuk marketingnya lah ya gitu kan. Untuk kantor marketing gitu kan. Tapi karena istri resign gitu kan, ya sudah akhirnya nganggur juga sih, nganggur beberapa tahun gitu kan. Terus tadi setelah mau pensiun baru kepikiran tuh mau diapain gitu. Gitu ceritanya, cerita awalnya gitu. Cerita awalnya rumah kopi. Awalnya juga istri nggak terlalu setuju nih kopi itu, nggak setuju. Nggak setuju. Dia pengennya, bukan penyuka kopi mungkin. Ya mungkin seperti Salah satunya itu ya. Tadinya dia pengen buat rumah kontrakan. Sesimpel itu dia, rumah Iya, kontrakan dibangun. Setelah Pengen itu, captive income lah ya. gitu-gitu kan. Tapi saya bilang kalau ada rumah kontrakan, gua ngapain? Saya bilang gitu. Iya. Ntar gua ngapain kalau Iya. kontrak? Masa gua ngecekin per kamar?
Jadi kalau rumah kantoran terus gue ngapain juga bilang gitu kan. Gak jadi gitu kan, gak jadi gitu kan. Terus ya balik lagi saya milih kopi. Milih kopi. Seperti itu. Memang ini kedai kopi ya. Jadi konsepnya kedai kopi, bukan resto, bukan resto. Karena beda banget kalau menurut aku beda banget. Konsep kayak kafe sama kedai itu kan atau konsepnya mau ke arah mana tuh? Mau ke kafe? Ya kafe. Kan kalau saya memang nyebutnya kedai gitu kan. Tapi ya oke lah kafe. Dan memang beda dengan resto. Iya, beda banget gitu. Karena kalau makanannya, jenis makanannya juga beda. Makanan berat lah banyak kan kalau kafe kan cenderung nongkrong ya. Iya. Nongkrong, santai gitu-gitu. Iya. Nah, nuansanya menurut aku tadi aku bilang di awal jancuk banget. Enak banget. Kayak di puncak aja ini. tapi puncak masih Bogor loh. Iya, makanya. Ini kan hampir kota sebenarnya. Kota. Nuansanya ketika ada pinus, ada pohon-pohon yang menurut aku jarang ada di tamannya kota gitu kan. Ini membuat suasananya seperti seolah-olah aku merasa di puncak gitu. Betul, ya, jadi memang kami ingin menghadirkan suasana yang berbeda lah, suasana yang berbeda gitu. Ya mungkin ya seperti ini ya. Jadi banyak orang sebenarnya kaget gitu kan ketika masuk dikirainnya depan doang gitu kan, depan kecil begitu masuk. Iya, ini kayaknya tanahnya ngantong ya? Ngantong ya? Karena aku lihat dari depan itu kecil gitu kan, begitu aku masuk surprise gitu. Begitu ngeliat, ada ruangan ini, ada ruangan ini. Macam-macam lah, dan ada lantai 2 juga ya? Ada, di atas ada, terus waduh, ini pesanan kita tadi ya? Iya, betul. Ini apa ini? Iya, ini apa ini, Mbak? 360 gitu, Pak. V60. Dia yang natural, Arabica natural. Ini Americano. Ini Americano. Dia pakai house blend, Pak. House blend. Iya, betul. Ini kopi mana nih? Kopi Bogor semua, Pak, kita. Kopi Bogor, asli Bogor maksudnya? Bogor. Wah, luar biasa. Aku baru tahu nih ada kopi Bogor. Iya. Oke, makasih ya. Lagi rumah. Iya. Loh, ya jadi emang ada kopi Bogor? Nah itulah kenapa. Jadi waktu awal gitu kan. Saya sebenarnya memang dari awal pengen kalau ada kedai kopi itu pengen kopinya itu yang dari setempat lah gitu, dari awal itu. Nah saya proses pencarian kopi Bogor tuh juga nggak cepet juga. 1 tahun saya tuh nyari petani, ngomongin kualitas kan, quality. Karena dan keberlanjutan. Pementikan yang warna hijau pun itu dihindari ya. Iya, keberlanjutan stok lah. 1 tahun tuh. Jadi karena saking tidak terkenalnya kopi Bogor gitu. Tapi sebenarnya kopi Bogor itu udah lama banget gitu, sama. Jadi zaman Belanda juga gitu. Ya balik lagi ya, cuman kenapa brand kopi Bogor itu ketinggalan gitu dengan kopi-kopi yang lain. Aku baru tahu ini bahwa di Bogor itu juga sentra kopi. Aku pikir Bogor itu bukan sentra kopi. Nah bahkan Bogor itu untuk kopi robusta, kebunnya, kemudian produksinya itu terluas dan terbesar se Jawa Barat dan Banten. Oh ya? Kebunnya, produksinya terbesar dan terluas se-Jawa Barat dan Banten. Di Bogor. Robusta. Banyak banget robusta itu ada sekitar 10.000 hektar kali. Jenisnya di Bogor ini memang hanya robusta aja. Dan ada arabikanya. Ada arabika. Kan kalau kopi itu kan ada, cuman nggak seporsinya nggak sebanyak robusta. Iya. Terus kenapa sih ngomongnya kopi Bogor itu mau diangkat? Nah, itu jadi kan sebenarnya kalau saya itu ada 2 misi lah ya. Pertama, lah secara idealisme lah ya. Itu saya melihat kopi Bogor kayaknya perlu nih ikut kita promokan lah ya, walaupun kecil-kecilan. Tapi saya melihat dari sisi bisnis, ini peluang. Ada peluang di situ. Ada peluang, bahkan sangat besar. Kopi yang terkenal kan kopi Lampung. Lampung, Aceh, gitu, Raja. Nah, maksud sih kita jualan kopi Bogor di Bogor nggak jalan kan gitu kan. Jadi saya melihat ada potensi yang luar biasa. Jadi makanya kenapa kami dari awal ya sampai sekarang kekeh gitu. Untuk kemitraan sama petani-petani yang ada di Bogor. Kopi Bogor seperti itu. Bahkan gitu kan. Bahkan dari awal juga nih visi kami ini, visi Rumah Kopi Bogor itu ingin Kopi Bogor menjadi tuan rumah
Di Bogor. Di daerah sendiri. daerah sini. Ya, di Bogor. Di daerah sendiri ya Bogor lah berarti. Itu yang jadi tuan rumah. Visinya nggak terlalu kecil sebagai tuan rumah. Kenapa nggak menjajah di Korea gitu, menjajah di Jepang gitu? Ya, sementara itulah ya. Eksportir lah. Ya. Ya. Ya kami sadar gitu kan bahwa kopi Bogor itu belum ada apa-apanya gitu. Iya, Jadi iya. ketika langsung Ya, perlu Langsung- tahapan-tahapan untuk promo dulu lah ya. saya mikir gini, di Bogor nih ya, di Bogor ya, seandainya uang kopinya itu kopi Bogor itu udah berapa miliar per bulan gitu. Jadi uang kopinya pengkopi di Bogor nggak kemana-mana gitu Iya. ya. Kalau misalkan ya, sekarang ini kan ada kopi Aceh, kopi Toraja, kan belinya dari mereka. Iya, iya, iya. Jadi uang kopinya pengkopi Bogor itu sebagian ke sana tuh, Iya, iya. ke Aceh. Nah ini kalau misalkan kopi Bogor semua, nggak Iya, kemana-mana uang ini nih. Nah, kalau di Aceh, kopi Aceh itu terkenal kan, Terkenal. tapi masyarakatnya suka ngopi juga. Betul. Bahkan itu di daerah mana itu ada warung-warung kopi berdaerah itu kalau di Aceh. Betul. Nah, itu mungkin perlu dukungan dan perlu promosi lah ya. Betul. Apakah di daerah Bogor ini banyak tempat-tempat kopi, warung-warung kopi? Nah, kan memang budayanya beda ya. Kan Beda kita kopi itu mungkin bicara budaya juga ya. Karena Budaya, ya budaya budaya minum ngopi, kopi. budaya apa cangkruan ya, apa sih Ya, bahasanya itu? ya, Ketemu ngobrol. ya, ketemu gitu. ngobrol. Kalau di kita kan enggak. Orang Jawa, maksudnya orang di Pulau Jawa ini kan ngopi waktu itu ya, itu kan cenderungnya di rumah, ketemu 1-2 orang doang, segala Iya, macam kan iya. kopi pagi. Jarang dia yang ngopi di warung kopi gitu kan. Nah, sebenarnya menurut saya ini lompatan yang sangat besar gitu loh. Ketika budaya itu belum ada, tapi tahu-tahu ada kafe yang memang fokus di kopi. Gitu. Itu lompatan besar menurut saya. Nah, beda dengan yang Sumatera udah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mereka memang udah punya Iya, budaya iya. ngopi. Budaya kan. ngopi Iya, beda tahu lah gitu. Kayak seperti itu. misalkan di Belanda, Eropa, Ya. itu ada budaya Ada, ngopi. betul. Iya, karena memang dingin kan. Ya, tapi saya lihat trennya gitu kan, trennya cenderung apa ya, cenderung naik lah. Orang ngopi di tempat Iya, kedai kopi itu cenderung naik. Gitu. Iya, Nah iya. itu yang ingin kita garap aja. Ya kenapa juga kami memilih kopi pada saat awal-awal mau buka itu. ini. Kalau saya bilang, kalau misalkan bisnis kuliner itu ada dua, dibagi dua lah. Satu yang sifatnya tradisional, yang bisnis itu udah ada puluhan bahkan ratusan yang lalu gitu kan. Ada yang satu lagi tipenya yang apa ngetren lah, trendsetter atau sifatnya yang modern lah, Ya. trend. Nah, yang tradisional ini biasanya lintas zaman. Ya, karena Kopi kalau ngomongin termasuk- tentang legasinya kopi lah ya, tradisionalnya kopi itu ya. Kalau kopi termasuk bisnis yang udah ada Zaman dulu. ratusan tahun yang lalu. Zaman penjajahan VOC pun diperdagangkan itu kan, kopi itu. Sehingga kopi itu ibaratnya apa dia? Kalau bisa bilang bukan bisnis yang satu zaman gitu, satu tren tidak Iya. gitu. Dari Mungkin generasi ke tren-tren generasi, ya, ya. tren-tren racikannya oke lah, tapi basicnya tetap Bentuknya mungkin perbedaannya adalah penyajian aja, penyajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gimana? penyajian aja, ada acara ini. Enggak, tapi ini bentar aja kok. Ini, Ya, atau ya. makan dulu. Saya melihat kopi itu bisnis yang udah Udah puluhan, puluhan ratusan ya, tahun. ratusan Sehingga kita nggak perlu Peminatnya banyak. betul. gitu. Sehingga kita nggak perlu membuat pasar baru. Pasarnya sudah ada gitu. Tinggal kita poles dan kita tarik aja gitu. Itulah kenapa saya memilih kopi. Seperti Ya itu. banyak sih transformasi kopi itu kan bikin penyajiannya, bentuk penyajiannya yang betul, lucu-lucu betul. gitu Nah, kan. Tinggal dipoles aja Ya, kan. kalau zaman tradisional dulu kan kopi pasti panas kan. Betul. Sekarang ada es kopi. Betul. Penyajiannya pakai es dan sebagainya. Kemudian ada fixis Fixity, ya. ya. Ada cold brew bahkan cold bahkan brew cold itu brew yang baru ya. jadi diseduhnya pakai air dingin bahkan. ya, bukan ya. air panas lagi. Ya. Tapi basicnya tetap kopi. Basicnya tetap kopi. Ya. Ya. Seperti itu. Ya memang zaman dulu kan nggak ada kopi itu warna coklat gitu kan, hitam Ya, semua. hitam semua. Tradisional ya. Iya. Tapi perlu transformasi itu kan sebenarnya. Ya. Dan kenapa kopi Bogor? Ya saya walaupun bukan orang Bogor, tapi merasa terusik aja sih ingin Ya, ingin mengangkat betul, kopi Bogor gitu. Karena orang nggak tahu loh. Bahkan orang yang mungkin sudah cukup berumur lahir di Bogor Nggak tahu kalau ada kopi. kalau di Bogor itu ada banyak kopi. Iya, gitu. iya.
Itu tuh menurut saya Taunya salah satu. Bogor itu asinan boleh. Asinan. Asinan Bogor. Asinan Bogor. Ya kan? Terus apa lagi Apalagi ya? Makanan Bogor apa? toge goreng, Toge goreng gitu. soto Bogor Soto gitu kan, soto Bogor. kuning, soto Bogor ya, kayak gitu kan. Nah, pun saya gitu, pun kami Rukobo itu mengasih label itu bahwa kopi oleh-oleh kopi dari Bogor gitu. Oleh-oleh kopi dari Bogor. Jadi kami juga ingin sebenarnya kopi itu menjadi oleh-oleh. Oleh-oleh. Nah, ini ya brandnya ya. Ya, Brandnya Kopi Bogor nih. Iya. Nah, wah, luar biasa. Ya. Ini udah ada akinya. Patennya. Patennya belum Belum sih. ya, harus dipatenin nih. Harusnya dipatenin memang. Iya, harus dipatenin Iya. karena kalau enggak nanti banyak orang Keduluan yang ya, keduluan dulu orang. namanya Kopi Bogor. Iya. Gitu. Iya. Karena menurut aku kalau visinya mau ke arah sana itu perlu dipatenkan karena nama Bogor ini kan penting kan buat visimu itu. Betul. Iya. Nah, kenapa waktu itu pilih tempatnya di sini nih? Apakah memang Iya. istri itu orang Bogor atau memang dua-duanya? Pak Is kan bukan orang Bogor kan Orang sebenarnya. Bogor, betul. Ya, sebenarnya ini sih mungkin juga ada faktor kebetulan juga lah. Jadi balik lagi tadi sebenarnya ini kan tadinya untuk rencananya untuk dapur catering kan, karena istri resign dari dari catering gitu. Saya mikir nih saya mau pakai apa gitu kan. Nah, kebetulan ya walaupun tidak terlalu suka kopi sebenarnya, tidak terlalu harus ngopi saya itu, tapi suka nongkrong, suka ngobrol, makanya kayaknya untuk dipakai untuk tempat nongkrong cocok nih gitu kan. Oke. Gitu seperti itu gitu kan. Jadi ya Iya, udahlah iya. akhirnya kopi di samping tadi sih Iya, kopi iya, itu iya. bisnis yang tradisional, yang customer base-nya udah banyak segala macam. Nggak terlalu banyak turbulensi, nggak terlalu banyak perubahan gitu. Itu yang bikin menurut saya lebih settle lah gitu ya, lebih Bisa sustain lah ya. bisa sustain. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, boleh dong gua nanya lebih dalam nih. Siap. Kira-kira nih Iya. omsetnya Omset ya. iya, ini kan agak-agak ini tapi boleh Iya. dong Boleh nggak ya? diceritakan. Iya. Omset syukur sih yang jelas kalau established sih udah gitu kan. Terus ada growth-nya juga gitu kan. Bicara nominal nih. Ya, perkiraan nominal nggak apa-apa. Boleh kan? nggak apa ya. Kira-kira cepet lah, masih baru. Itu sebulan. Sebulan masih. Sebulan itu Dan omset cepet. iya. Kira-kira. Oke, rasio Cukup lah, ya cukup cukup lah lah. buat Itu saya. bagus banget itu. Dibagi 30 aja udah berarti 3 ribuan Iya, lah. 30 3 ribuan. 3.000 3 ribuan per hari. Ya, lalu luar biasa kan. Kalau ngomongin cangkir kopi nih, ngomongin kopi sekarang ya. Cangkir kopi per cangkir per hari berapa? Rata-rata? Per hari ya? Iya. Per hari berapa? Rata-rata Saya nggak ya? pernah ngitung. Nggak pernah ngitung. Wah, Saya harus dihitung dong. Ngitung nominalnya doang gitu. Harus dihitung karena ngomongin tentang margin itu berapa cup of kopi gitu Iya, per yang hari. jelas kalau kopi itu udah pasti kalau dari sisi margin bagus banget lah ya. Bagus banget lah ya. Bisa sampai 40%? Karena bisa lah. Lebih? Lebih lah. Bahkan lebih ya? Bahkan lebih lah. Kopi luar itu biasa. dari sekilo aja Kalau gitu ngomong itu bisa. pelan-pelan, nanti kedengeran orang pajak. Iya, iya. Kopi itu sekilo gitu bisa jadi 60 porsi loh. Bisa jadi 60 porsi. Sekilo. Sekilo. Oh, luar biasa. 60 sampai ya bahkan sampai 70 lah gitu. Jadi misalkan ya kita jual kopi kalau kiloan kan sekitar 400 gitu kan, sekitar 400. Nah, kalau dijadikan porsi itu bisa 60. 60 kali 25 berapa itu? Kan seperti itu. Jadi Betul-betul ini ya menurut aku ya luar biasa marginnya dan menurut aku sih kalau sebulan 100 rata-rata gitu ya. Kalau Itu luar 60 kali 25 aja berapa tuh? Iya. Lumayan lah. 1.000 Udah nggak usah lebih kan. nggak usah disampaikan biar pemirsa aja yang menghitung sendiri. Oh, gitu. Iya, iya. Nah, Seperti itu. jenis kopi apa yang paling laku di sini? Ya sebenarnya gini ya, kalau ternyata kan gitu ya, ternyata sebenarnya kalau kami ini pengennya ideal, Tradisional tadi kan. idealis Ya, gitu. idealis Jadi penyajiannya tradisional. ya kopinya juga kopi hitam, Iya, gitu-gitu kan, segala macam. Tapi ternyata kan tren market nggak kayak Nggak gitu. kayak gitu kan. Balik ya. lagi kopi susu sih. Ya. Jadi ya kopi susu yang paling Kopi susu itu bentuknya panas atau es yang paling laku? es.
Oh, paling laku malah es. Es. Karena ya tahu sendiri kan, Indonesia ini tropis kan, panas ya. Ya. Jadi penyajian-penyajian berupa es itu transformasinya ke arah sana. Iya. Tapi kalau saya kan ya idealisme boleh lah ya. Tapi kalau menurut saya untuk diri sendiri aja idealisme gitu. Iya. Begitu untuk pasar, Ya nggak bisa lagi ya idealisme itu udah. dijalanin. Iya Kalau kan, merasa ini harus kemauan pasar apa ya udah kita serve sajikan aja. dong ya, karena ujung-ujungnya sebenarnya industri, ngomongin industri kafe ini kan ya ujung-ujungnya margin kan. Margin. Untuk bisa Sustainable, membiayai ya. operasionalnya. Setuju. Itu menurut aku sih nggak masalah gitu. Ya. Idealisme tetap dipegang, tapi secara bisnis ya kita ngikutin market dong, nggak bisa nggak. Setuju. Aduh, iya. Oh. Ngomongin agak personal dikit ya. Waktu itu kan Bro Is itu kan di perusahaan plat merah ya. Plat merah. Ya kan? Ya, Itu berapa lah. lama itu BUMN itu? 10 tahun. 10 tahun. Habis itu pindah ke anak perusahaan. Anak perusahaan, ya. Nah, waktu itu bareng-bareng sama beberapa temen kan, seingatku kan, banyak, ada beberapa ada ya. 30-an gitu. 30-an orang ya yang pindah, yang ditugaskan di anak perusahaan ya waktu itu. Betul. Dan waktu itu baru kita kenal itu ketika mengurusi tentang bank ya. Iya, sampean pindah dari mana, Ben? Aku itu Surabaya, pindahan dari Makassar, Makassar, ya? iya Makassar pindah ke kantor pusat kan. Masih inget nggak? Ada wing kiri, wing kanan gitu ya. Korea ada Korea Selatan Iya. yang makmur, Iya. dan ada Korea Utara Iya. yang kurang makmur kan, ingat nggak? Iya. Yang sana banyak makanan ya, dikirim dari mitra ya Iya. kan. Kemudian sering pergi ke luar negeri. Iya. Kita cuman bengong, menikmati kebengongan itu. Korea Utara ya? Tapi Korea Utara. teman-teman yang di Korea Utara itu tough ya? banget. Buktinya? Iya. Ya, buktinya Iya. ada. Iya. Jadi alhamdulillah malah kita itu di sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Karena dengan kita sering ngobrol, diskusi, walaupun itu dalam bentuk guyonan kadang-kadang kan, tapi membuat inspirasi kan Iya, kadang-kadang. Bener nggak? Betul. kan? Setuju. Iya. Ada hal yang lucu nggak yang inget lo? Hah? Ingat nggak? Ada yang lucu nggak? Apa? Waktu Yang lucu ya? Apa ya? Ya dulu saya pernah dibilangin sih sama teman kita ya. Ari siapa namanya? Ari Susanto. Susanto gitu Iya, kan. ya almarhum lu. Almarhum ya. Iya, almarhum. Almarhum ya. Itu pernah sih, jadi ya sebenarnya cuma salah komunikasi aja sih. Salah komunikasi. Tapi sempat dimarahin saya gitu kan sama Pak Bos. Dia bilangnya gini, ya ini sorry nih, tapi memang betul-betul kata dia gitu kan. Dia bilang orang baik itu memang ujiannya kan. Orang baik itu kadang-kadang memang sering diuji kata gitu. Iya, Jadi saya dimarahin habis gitu kan. Tapi bukan salah saya gitu kan, karena memang salah komunikasi aja. Salah apalah gitu ya. Gitu kan. Ya Ari ngomongnya gitu. Jadi orang baik itu kadang-kadang ujiannya banyak kan, dasar. Saya dibilangin orang baik gitu. Iya. Tahun berapa sih pensiun waktu itu? Pensiun. Nah, 4 tahun yang lalu. 2021. Ya, udah lumayan. Nah, kan? kalau kedai ini hampir 6 tahun. Jadi Juni nanti itu 6 tahun. Saya prepare kedai ini mungkin ya setahun setengah gitu prepare kedai ini. Jadi waktu itu sempat izin sih sama Pak Bos gitu kan. Saya bilang saya lagi setup kedai nih gitu kan. Dia bilang ya udah silahkan aja, dia bilang gitu kan. Ya udah. Mengalami nggak ada perasaan-perasaan yang galau, bimbang, banget jenuh ketika ngomongin pensiun itu kita usia enggak sih, kalau saya malah justru artinya gini, kalau saya merasa nggak pernah pensiun sih. Nah, wah ini luar biasa itu. Nah, iya. nggak pernah di pikirannya merasa pensiun, bahwa aku ini pensiun. Enggak. Jadi saya bilang gini, kalau mungkin ya sebagian orang gitu, gimana kok bisa nggak ada perasaan kayak yang sampai tadi ya? Jadi kalau sebagian orang mungkin merasa bahwa pensiun itu kan apa itu namanya lap terakhir menurut mereka kan. Kalau saya enggak, justru pensiun itu lap awal saya untuk
untuk next step gitu, untuk langkah journey yang selanjutnya, baru. untuk journey yang baru gitu. Berarti ketika jadi waktu itu karyawan itu udah mempersiapkan dan Iya. punya journey yang udah di visi atau misi yang diharapin gitu ya. Betul. Jadi bagi saya pensiun itu adalah awal dari langkah saya berikutnya gitu. Dan itu beda loh. Energinya beda, spiritnya beda. Spiritnya beda dong. Iya, karena seperti gini itu. kan, waktu karyawan semuanya itu pasti. Gaji pasti. Betul. Ya kan? Waktu kerja pasti jam 8 sampai jam 5 sore. Betul. Cara kerja pasti karena ada standar kerja kita kan. Betul. Ketika kita melenceng dikit ada code of conduct, Betul. ya kan? Betul. Nah, ketika pensiun, waktu bebas, nggak Bebas, ada ya. yang ini. Tapi tadi pemasukan nggak pasti juga. Pasti, ya. Tapi gini, memang balik lagi kalau saya bilang bahwa bisnis itu kan cita-cita lama ya. Cita-cita lama. Jadi begitu pensiun ya sudah gitu kan. Saya Berarti dulu itu passionnya udah bisnis sebenarnya. ada pensiunnya gitu. bisnis. Cuman memang kan balik lagi tetap ya, kalau saya bilang kita juga ya nggak bisa dinafikan juga, kita karyawan kan. Iya, iya. Jadi dan itu mentalnya kan beda kan, Beda. antara mental karyawan Mental karyawan sama sama bisnis gitu. mental bisnis beda Ya, dong. jadi saya bisnis dalam perjalanannya itu saya dua hal yang saya kumpulkan gitu. Satu, saya mengumpulkan mental gitu kan, supaya pure jadi bisnis tadi yang risikonya ada pendapatan pasti kan, langsung nggak jelas gitu. Pemasukan juga beda Gitu kan. Satu lagi ya modal sih. Karena bagaimanapun juga kita bukan pebisnis murni kan. Jadi modal dari gaji segala macam ya kumpulin gitu untuk jadi modal. Itu paling penting kan. Sebenarnya untuk mempersiapkan pensiun itu satu adalah membuat menabung dari awal untuk visi misi kita setelah pensiun gitu kan. Itu satu. Yang kedua tadi mental ya. Mental. Menyiapkan mental itu penting banget. Ya mental ada dua kali ya. Jadi Ya. mental memang pasca pensiun terkait dengan kedinasan gitu misalkan, supaya nggak post power syndrome bla 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 gitu. Ya. Satu ya mental kalau mau bisnis tadi gitu. Ya, itu kan beda Salah banget. satu mempersiapkan mental itu tadi ya post power syndrome, karena karyawan itu fasilitasnya semuanya Sudah ada. kan? sudah ada, kesehatan ya Iya, kan, dan nikmat banget gitu. Sama ngira nggak? Dulu saya pernah gitu kan, bahkan nyebrang aja takut. Kan gila kalau saya bilang. Nyebrang ke posisi baru maksudnya. Bukan, nyebrang jalan itu loh. Oh, nyebrang saking nggak pernah jalan kaki. Kan menurut saya gila itu, gila lah. Iya. Loh. Iya. Jadi gini, saking enaknya, saking nyamannya, karena keluar kantor udah naik mobil, parkiran naik mobil ya kan. Nyampe rumah udah di rumah, depan rumah garasi. Iya. Jarang sekali. Nyebrang aja takut gitu loh. Dan itu mau saya iniin gitu loh. Betul-betul saya lawan itu. Oke. Kayak kenyamanan tadi, nyebrang takut, segala macam saya lawan itu. Makanya kalau bicara dulu kan, saya mungkin berapa tahun sebelum pensiun saya naik angkot aja udah. Naik angkot, naik bus, naik kereta segala macam gitu. Yang tadinya ada sopir juga, bla 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 gitu. Saya mau kenapa persiapan pensiun itu supaya mental jadi tangguh gitu loh. Oh, jadi menyiapkan mental itu bahkan untuk nyebrang itu perlu apa ya? Jadi tadi betul, saya pengen pokoknya begitu pensiun saya betul-betul jangan sampai kayak yang waktu waktu di kedinasan kantor lah gitu kan. Bahkan nyebrang aja takut segala macam kan, gila saya bilang gitu kan. Akhirnya ya tadi udah saya naik angkot. Jadi ketika kita itu difasilitasi oleh perusahaan dan posisi kita juga waktu itu middle sampai atas itu kan ada mobil ya kan, bahkan bisa cukup lah gaji kita untuk bayar driver gitu ya. Sehingga kenikmatan itu membuat kita itu nggak struggle gitu kan, bahkan lupa bahwa 5 tahun lagi bahkan besok dia pensiun. Nah ini kan perlu, menurut Pak Is banyak loh teman-teman kita itu nggak siap ya, nggak siap gitu. Nah itu yang menyebabkan Iya, jadi kadang gini, Cak, kalau saya bilang ya, kalau kita kerja di perusahaan yang mapan, yang itu kadang-kadang juga nggak bikin kita pinter loh. Artinya karena kenyamanan tadi, kita nggak pernah datangin orang, kita didatengin orang terus, itu nggak terasa loh. Betul, setuju. Jiwa kita. Jadi kita itu
ketika ke perusahaan kita yang terus tumbuh, jadi kita diajari tumbuh. Nggak pernah ketika kita nggak diajari nih, ketika turun ngapain? Betul. Apa yang harus dilakukan? Betul. Nah, kita itu di usia sampai aku pensiun ini, perusahaan kita kan masih Iya. terus tumbuh. Iya. Nah, itu bahayanya. Ya itulah yang aku lawan untuk diri aku Iya. sendiri gitu. Iya, Beneran betul, nggak? Beneran aku betul. lawan itu. Jadi 2 tahun 3 tahun sebelum pensiun saya betul-betul merubah apa ya? Merubah kebiasaan hidup Iya. hari-hari gitu. Iya, Saya naik angkot Iya, gitu-gitu iya. kan. Iya. Untuk supaya bisa nyebrang, saya belajar ini. Saya belajar ini sebelum pensiun loh. Jadi Kopi ini, kopi ya. saya belajar roasting, saya belajar kan Ya. sampai advance. Saya belajar barista. Ah. Bahkan saya nyeduh manual tuh saya belajar di Bekasi itu. Itu malam hari itu jam 8 sampai jam 11 gitu kan. Saya ke sana naik ini KRL ya. Jadi pulangnya itu KRL terakhir ke Bogor kan, Bekasi Bogor, KRL terakhir. Sampai di rumah tuh jam 1-an lah kira-kira. Dan itu saya ini gitu. Ya, belajar dan lakukan sendiri kan. Saya lakuin sendiri gitu. Nah, Saya benar jalanin nggak sih? gitu. Ketika kita mau berbisnis itu harus dilakukan sendiri. Jangan Oh, iya. jangan dilakukan oleh orang lain, nyuruh orang lain lah untuk mengelola bisnis itu. Bisa seperti itu kalau kita dasarnya pebisnis murni. Bisa seperti itu karena apa? Udah ada pengalaman, udah ada Iya. feeling segala macam. Kalau karyawan, kita kan semuanya kebanyakan iya. dari karyawan. Kalau berangkat dari karyawan, Iya. selesai itu. Kalau saya Iya, bilang, pasti ditipu kadang-kadang kan. selesai Iya. itu. Heeh. Selesai. Nah, itu cukup bahaya kan. Bahaya banget. Bahaya banget kan. Kalau saya bilang. Makanya waktu awal-awal nih ya, Cak, cerita nih. Awal-awal saya yang nyeduh sendiri tuh sama istri. Nah, iya itu benar. Berdua, Iya. karyawan satu. Saya Iya, nyeduh, saya di bar kan, istri di dapur gitu kan. Awal-awal tuh seperti itu tuh. Itu kan malam tuh, saya kerjanya kan malam gitu kan, malam. Terus lama-lama berkembang ya ngerekrut. Sekarang saya tinggal Oke. ngerosting aja sih. Roasting. Waduh, yang ngomong roasting. Iya. Pernah roasting sendiri berarti? Memang sampai sekarang saya roasting sendiri. Sampai sekarang Sampai tuh. sekarang Iya, masih. luar biasa. Masih. Wah, itu roasting itu kan nggak gampang loh. Ya, ada kan? ilmunya lah. Kematangan ilmunya itu Dan kan saya harus- belajar. Jadi saya Iya. ngambil kelas, betul. Saya ngambil kelas sampai advance. Itu berapa bahkan. lama belajar roasting? Belajar nggak lama sih, Oke. paling seminggu 2 minggu lah. Tapi itu ini ya pengantar doang kan, nggak sampai detail gitu kan. Jadi Oh. kalau detailnya lama lah, sampai paham banget itu adalah setahunan. Itu Setahun ada pendalaman setengah tahun. Iya. sendiri lah ya, nyoba-nyoba, Betul. trial. Oh, ini pasnya kayak gini dan sebagainya. Itu pengalaman Betul, dong, bukan pengalaman. dari trainingnya itu. Bukan ya. dari training cuman apa ya kulit-kulitnya doang sih. Ya, Seperti jadi itu, gitu. memang pengalaman itu lebih penting kan. Lebih penting. Maka belajarlah ke itu sendiri untuk walaupun mungkin ikuti kursus berapa lama, tapi perlu dilakukan sendiri sehingga kita tahu jenis-jenis kopinya apa dan roastingnya seperti Iya. apa untuk membuat karakternya taste-nya aja, ya. betul. Taste-nya pas gitu kan. Iya, betul. Nah, itu luar biasa. Kita sambil diminum ah. Wah, iya. Waduh. Ngomong doang ya. Waduh. Waduh, makasih kopinya enak banget ini. Oh Kopi gitu Bogor, ya, iya. terima kasih. Kopi Bogor ini. Kopi Bogor ini setelah di roasting dan sebagainya itu ada nama-nama sendiri yang nantinya buat brandnya atau apa gitu nggak ada? Ya kan kalau kopi itu kalau sekarang kan third wave ya. Third wave itu gelombang ketiga gitu kan. Jadi kopi sekarang itu sampai ke petaninya, sampai ke ketinggiannya itu diketahui gitu. Jadi bisa ditelusurin gitu. Iya, Petaninya siapa, ditanam di mana, ketinggian berapa, prosesnya apa ya gitu itu tuh diketahuin gitu. Nah, kalau di rumah kopi Bogor di Bogor tuh hanya ada 3 proses. Proses natural, proses honey proses sama dry hole. Kalau orang bilang ada yang bilang full wash sama itu. Nah, yang wen, yang semi wash itu nggak ada itu. Oh, itu nggak ada di sini. Nggak tahu lah petaninya belum ngulik-ngulik lah sampai ke situ. Oke. Gitu. Cuman ini aja gitu, 3 Iya, ini iya. gitu. 3 aja Seperti itu jenisnya. gitu ya. Iya, Tapi siap, cukup siap. sih. Cukup menurut saya cukup lah. Ya, roasting sendiri sudah oke ya. Terus kemitraan sama petani kopi di Bogor ini ada berapa kemitraannya? Ada 4 yang ini, yang apa ya, yang sudah berjalan lah. Iya, berjalan. Alhamdulillah. Luar Di Cibulau,
Oh. Kopi Cibulau itu pernah juara 1 loh, nasional. Nasional juara 1. nggak denger aku Nah, ya. itu tahun 2016 bahkan. Ada, jadi di Indonesia ini untuk kopi ada namanya KKSI, Kontes Kopi Specialty Indonesia. Jadi kopi specialty itu kopi yang paling paling bagus kualitasnya, paling tinggi kualitasnya. Itu specialty namanya kan. Nah, itu setiap tahun di Indonesia itu dilombakan. Dilombakan gitu kan. Bogor pernah juara kopi Cibulau itu. Kopi Cibulau juara 1 itu kemitraan kami, kopi Cibulau. Kemudian di Sirnajaya, di desa Sirnajaya, desa Sirnajaya Bogor sini juga. Bogor juga gitu kan. Satu lagi di desa sini, Babakan Madang. Saya juga sering ngambil di sana kan. Satu lagi di desa Mekarwangi ya. Itu di perbatasan Cianjur. Ini kan banyak nih teman-teman yang pensiun di tahun ini, tahun 2025 ini semakin banyak kan. Nah, butuh lah misalkan mau bikin seperti warung kopi atau apapun. Kalau dari Kopi Bogor gitu bisa nggak nanti kerjasama misalkan sama teman-teman kita? Bisa banget lah. Kita open kok. Open ya. Dan ketika nanti misalkan nih ya pembekalan gitu, gimana sih cara membuat roasting kopi yang bagus? Gimana sih manajemen kopinya gitu kan, manajemen restonya lah ya. Itu seperti apa? Boleh dong. Boleh banget. Boleh banget. Untuk langsung on the job training lah. On the spot gitu. Boleh banget. Nah, boleh banget. Menurut Pak Is gimana nih? Ya, ya kami welcome sebenarnya kan gitu ya. Kami welcome. Terus ya insya Allah kalau ada ilmu tentang perkopian bisa lah saya sharingkan gitu kan. Seperti itu gitu kan. Ya silakan aja sih. Karena sayang gini kan, udah ada Kopi Bogor dan visinya kan sebenarnya meningkatkan animo untuk bisa membuat Kopi Bogor ini bisa terkenal lah ya. Nah, kalau kerjasama dengan beberapa pihak dan itu semuanya ngomongin Kopi Bogor kan jadi happening gitu ke depan. Betul. Ya boleh banget gitu. Cuman nggak tahu apakah, mohon maaf nih, kalau misalkan Kopi Bogor dijual di luar Bogor cukup menarik atau gimana, ya bisa kita coba aja sih. Iya, bisa. Dan buktinya kopi Lampung bisa dinikmati di Jakarta. Kopi Lampung bisa di Kopi Aceh. Bahkan bisa ini. Kan masalah brand kan sebenarnya. Masalah brand aja, masalah naming aja semuanya. Nah, kalau itu dikerjasamakan dan ini membuat cepat, bisa cita-citanya Bro Is kan bisa mewujudkan gitu kan. Amin. Iya. Amin. Nah, kalau ada kan dalam proses membuat resto ini ada suka dukanya kan pastinya. Nah, bisa nggak itu disampaikan dalam bentuk inspirasi lah ke teman-teman pundit? Misalkan ngomongin spiritnya atau apapun lah mengenai kopi. Kopi kan juga membuat inspirasi juga kan. Betul. Ketika kita minum kopi misalkan. Nah, itu kira-kira apa sih yang bisa disampaikan sehingga teman-teman ini punya motivasi lah. Ke depan itu pensiun itu bukan suatu kematian. Betul. Iya kan? Atau bukan kiamat lah, ya kan? Hidup ini bukan kiamat, pensiun ini. Ya. Kalau bicara suka duka, sorry nih, tapi ini menurut saya beneran. Saya sih hampir nggak pernah mengalami duka aja ya. Jadi suka aja semua gitu loh. Apapun gitu kan yang aku kerjakan segala macam. Jadi gini, dulu itu awalnya, awal buka itu kami ada pelanggan 3 kelompok. Ini yang nongkrongnya nggak tahu waktu ini. Nongkrongnya nggak tahu waktu ini. Sampai pagi. Wih, minimal jam 2 nih. Waduh. Minimal. Ya jam 12 oke lah. Jam 12, jam 2 subuh. Tarhim tuh baru bubar itu. Terus bahkan sampai jam 11 siang pernah itu bubar. Kan kami dulu buka jam 2, jam 3 kan baru buka gitu. Nah, walaupun seperti itu, saya nggak pernah merasa itu itu sesuatu yang berat atau itu sesuatu yang bikin saya duka. Enggak juga.
saya happy aja itu, bahkan menjadi teman gitu kan. Jadi ya udah akhirnya jadi teman juga, teman nongkrong segala macam. Jadi balik lagi kalau bicara suka duka, kalau saya bilang nggak ada dukanya. Nggak ada sih. dukanya ya, Nggak ada. karena Kalau happy aja happy dijalani aja. semuanya. Mungkin karena sesuai hobi kali ya. Iya, iya. Saya senang nongkrong, senang ngobrol Iya. gitu kan. Bahkan sambil Ketemu banyak jualan. orang seneng, ketemu orang baru, Betul. happy ya kan. Betul. Bahkan ya itu tadi jualan gitu kan, bla 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 gitu. Nah kalau inspirasinya kalau saya bilang ya dunia bisnis menurut saya itu luar biasa lah. Ya. Kita kan bicara bisnis lah ya, Iya. bicara bisnis. Jadi dunia bisnis itu dunia tanpa batas menurut saya. Oh ya. Tanpa batas. Tanpa batas, Tanpa unlimited. batas. Unlimited. Iya, Baik dari sisi waktu, betul. baik dari sisi scope, Iya, ya kan? Iya, betul, betul. Kita semakin besar, Iya. dibesarin lagi juga masih Bisa. sangat mungkin kan gitu Sangat kan, mungkin. bla bla gitu kan. Jadi dunia tanpa batas gitu. Jadi menurut saya ya bagi teman-teman yang nantinya mau pensiun bla bla bla, salah satu pilihannya ya kalau saya bilang ya bisnis. Iya. Dunia paling cakep ya menurut saya bisnis gitu. Karena ya kita kan bicara hidup kan. Kita Iya, kan masih iya, hidup iya, gitu kan. iya, Kita perlu iya. makan, perlu segala macam gitu. Iya. Nah, Iya. ya bisnis itu yang bisa menghidupin kita kan gitu ya. Betul, betul, betul. Terus makanya balik lagi kalau saya bilang ya bisnis itu apa ya, satu pilihan menurut saya pilihan unggulan lah, Iya. pilihan iya. unggulan lah. Iya. Karena balik lagi kita ya mohon maaf nih, kadang-kadang kan orang pensiun ya oke lah ya gitu, misalkan ke religi, banyakin religi oke lah. Tapi menurut saya kan selama kita hidup kan kita perlu makan, perlu Iya, segala betul, macam. betul, Nggak ada betul. salahnya Nggak lah ada gitu loh. salahnya. Setelah pensiun itu kita bisnis gitu. Iya. Bahkan kalau Betul. menurut saya itu ya pilihan utama sih Nah, kalau keberanian saya. melangkah itu perlu. Melangkah sesuatu journey yang menuju ke journey yang diharapin ya, gitu. Nah, kadang-kadang kan orang pensiun ada yang nggak berani melangkah itu, Pak. Ya, Ya satu, ya kan. Ketika melangkah nanti ada risiko di depan isi Ya. mata dan kepalanya dia. makanya Risiko perlu terus persiapan. yang di- Kalau misalkan memang tertarik atau apa, perlu persiapan yang cukup supaya Iya, tadi terlatih, mental juga terlatih, Nah, feeling. Mungkin bisnis juga ada feeling lah ya, Ada, pasti lah ya. Feeling ada. juga terlatih segala Nah, macam gitu, iya, kayak iya. gitu. Sehingga begitu pensiun udah siap. iya. Kira-kira gitu Iya. sih. Nah, semoga kayak saya sih mudah-mudahan seperti itu gitu kan. Iya, Jadi iya. persiapannya jauh-jauh hari sebelum Jauh pensiun. hari dan ini sudah ada Begitu sebelum pensiun kan. Belum. Makanya 2 tahun. ketika pensiun udah 2 tahun siap. sebelum pensiun ada ini. Nah, udah ada ini. Nah, ketika belum ada nih. Ini dalam taraf pemikiran wacana aja kadang-kadang gitu kan. Betul. Udah ada training Iya. 5 tahun sebelumnya. Ya. Tapi konsep dan visinya itu hanya Iya. di kepalanya dia, nggak Iya. pernah Ya, direalisasikan. nggak pernah dieksekusi ya. Nah, itu menurut Bro Is gimana? Apa yang bisa disampaikan tuh? Ya Karena memang aku lihat ini salah bagus satu syarat bisnis ya memang berani sih, Ya, berani mengambil eksekusi. Ya. ya. Kalau nggak berani ya Dan mulailah dari kecil kan, Betul. sehingga risikonya juga kecil. Jangan pakai modal yang besar, Setuju, wah, betul, ya kan, setuju. nice to have itu kan Iya. nggak penting banget. ya kan yang jelas kan kita bukan pebisnis murni kan. Kita kan dari karyawan, bla bla bla. Ya belajarlah dari mulai Iya, langkah jangan demi sampai langkah. jangan meniru Langkah pebisnis kecil. murni. Kalau pebisnis murni mah beda lah. Beda. Iya, dia Mentalnya beda, bukan modalnya dia yang beda. bekerja, tapi Iya. uang sudah bekerja. Iya. Itu beda. Jadi ketika pebisnis sudah besar, maka uang bekerja untuk dia, bukan dia bekerja untuk mencari uang. Iya. Itu bedanya. Itu beda. Iya, iya. Jadi memang harus hati-hati juga sih, harus hati-hati, perlu persiapan yang cukup lah ya gitu supaya ya terutama mental sih. Kalau ilmu sih mungkin menurut saya teman-teman Udah ada. ilmunya Sekarang ada. internet ada, AI ada. Tanya apa Kadang-kadang aja mental. dijawab. Gini Cak, ya sorry nih Cak. Iya. Kadang saya tuh suka mengamatin ya. Iya, Kita nih ya yang katakanlah berilmu misalkan gitu. Lawan tukang bakso pinggir jalan belum tentu kita bisa menang loh. Dalam hal bisnis. Iya. Dalam hal bisnis Iya. ini kan. Iya. Kita bisnis bakso nih ya, lawan tukang bakso pikulan pinggir jalan, Betul. mentalnya beda Cak. Beda. Iya. Dia mau beda. hujan, mau badai, mau apapun. dilaksanakan. Lah kita Iya. capek dikit udah. Capek dikit, aduh. Ya itu kayak beda. gitu kan. Iya.
Terus Di samping nggak itu, laku dikit iya. misalkan, sepi dikit lah. Aduh. Wah, takut. Kalau dia udah terbiasa mulai dari muda. mental, masalah mental itu. Nah, mental ini kan beda nih. Mental ini beda. Nah, persiapan setelah pensiun kan itu menyiapkan mental aja 1 tahun 2 tahun nggak Nggak bisa cukup. cukup. Makanya tadi saya bilang, saya Diimbangi saya dengan apa itu? Apa? Agama lah mungkin ya. kenapa? Doa, Oh, doa, agama. ya, Ya, ada. itu mengimbangi dalam 2 tahun itu menyiapkan ya. Betul. Kalau itu berimbang maka mental kita bisa Betul, siap. ya mungkin. betul. Setuju banget ya? Pak. Setuju banget Pak, setuju. Jadi cuman kalau kami memang kebetulan apa ya, mungkin bisa dibilang mungkin cukup berani kali ya. Kalau Iya. nggak boleh dibilang terlalu berani gitu. Jadi kami bisnis ya udah Bismillahirrahmanirrahim Nah. gitu kan. Dan gitu kan, saya nggak mau gimmick. Saya bisnis itu nggak mau gimmick. Saya mohon maaf nih, bukan sombong, bukan apa. Saya bisnis itu nggak ngasih tahu tetangga. Sebelah rumah nggak saya Nggak kasih ngomong-ngomong dulu ke teman. nggak ngomong-ngomong ke teman, nggak saya nggak mau gimmick gitu. Tapi Saya- ngobrol sama istri dong, pasti. oh pasti, Oh, iya. istri luar biasa lah, udah Iya. pasti dia perannya banyak lah. Maksud saya gini, kenapa saya nggak mau gimmick? Saya ingin memotret kondisi real, seperti apa. Kalau ini jalan, insya Allah jalan. Saya yakin jalan gitu. Kenapa? Nggak ada gimmick, nggak ada polas-polas. Datang dong supaya kelihatan ramai. Enggak, saya enggak gitu. Saya bisnis aja gitu. Buka-buka aja gitu. Tanpa benar, tanpa memberitahu Tahu memberitahu apapun. tetangga kanan kiri, Iya, iya. teman-teman. Bukan sombong ya, bukan maksudnya, oh lu bisnis nggak ngomong, bukan gitu. Nah. Saya ingin memotret aja kondisi Iya, real gitu. kondisi real. Setelah itu baru Memberi keyakinan diri sendiri. tes market lah. Ya, tes market. Kalau jalan ini gitu. Ya, Dan ya. kebetulan Ya, ya, dari awal ini begitu buka Ya. jalan. Wih. Ya sudah, langsung ya silakan kalau mau ke saya mau ngopi ayo baru Iya, tuh iya, ngomong ke iya. 1-2 Ini tempatnya teman-teman. enak sih teman-teman pensiunan yang kalau mau ngobrol gitu, mau melaksanakan bisnis apapun, ada Pensma biar di sini dan ngobrol-ngobrol aja. Mungkin dengan ngobrol-ngobrol di sini ada ide bisnis Betul. yang Boleh, dan silakan. peluangnya cukup lebar. Dengan senang gitu. hati, dengan senang hati. Iya. Dan saya surprise-nya, Cak. Salah satu surprise-nya itu sering banget customer yang di sini itu bahkan heran gitu. Dia tuh heran dengan dirinya sendiri gitu. Saya di sini kenapa kok betah ya kan? Iya. Saya Berjam-jam nongkrong. Saya sampai tanya heran Iya, sendiri gitu. Iya, benar. Gitu. Aku aja merasa apa ya, enjoy banget di sini. banget. Iya, Alhamdulillah enjoy sih, banget. alhamdulillah. Iya. Oke, dari pembicaraan tadi aku nyimpulin nih ya, Boleh. bahwa Bro Is ini atau Cais ya ngomongnya, Cais Manto, bebas. Nggak ada yang namanya pensiun. Pensiun nggak ada. Ya. Saya nggak merasa pensiun. Saya. Ya, nggak ada perasaan pensiun. Kemudian untuk menciptakan keberanian tadi itu, nggak perlulah ngomong-ngomong tentang ke ke keluarga, ke tetangga, bahkan ke teman-teman ya. Saya Diputuskan itu sendiri. Kenapa? Karena untuk mempunyai keyakinan. Ya. Betul nggak? Ya, jadi pengen Oke. memotret kondisi real Memotret kondisi real. tanpa gimmick, Tanpa apapun lah ya. tanpa mobilisasi lah. Mobilisasi ya, boleh. Terus yang ketiga tadi, yang paling penting apa tadi? Ya, Istri? doa juga lah Doa, penting. ya doa. Jadi Dukungan istri, ya, pastilah menciptakan itu. keyakinan. Jadi ketika kita udah analisa sendiri itu diputusin. Betul. Dan langkah demi langkah itu kebahagiaan aja kan. Betul, Betul ya? betul, happy aja. Ya, Seperti waduh udah luar biasa nih. Iya, Cais. gitu. Terima kasih sudah Oh, aku iya, diterima sama-sama. dengan baik, dengan Sama-sama. waduh luar biasa lagi tempatnya ini, kita bisa ngobrol cukup panjang. Oh iya, amin. Dan Terima satu kasih. hal menurut aku Sobat Pundit, jadi kebahagiaan itu bukan suatu tujuan, tapi langkah demi langkah, disitulah tempat kebahagiaan. Terima kasih. Salam Sobat Pundit. Berbagi cerita bermakna di Pundit Pensiun.